Hai Moviewers, apa kabar semua? Semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Umumnya monster merupakan sebuah karakter fiksi yang menyeramkan, di mana bentuk dan rupa mereka sangatlah beragam dan aneh-aneh. Tetapi berbeda dengan film ini, seluruh monster ketakutan melihat seorang anak kecil. Ya, kali ini Mimin akan merekap sebuah alur film dari Monster Inc. di mana seorang anak kecil secara tak sengaja terjebak di dalam dunia monster. Sebelum lanjut, sempatkan untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Di suatu malam terlihatlah anak laki-laki yang sedang tidur di dalam kamarnya. Tetapi malam ini ada yang aneh. Terlihat pintu lemarinya terbuka sendiri. Tak berselang lama di bawah kasurnya ada pancaran mata bercahaya yang menyeramkan. Sesosok monster telah menghampirinya. Anak itu pun terbangun dan menjerit. Namun monster itu pun kaget dan ikut menjerit. Ia pun harus menimpa kesialan dan kesakitan akibat kekagetannya. Ya kali, masa monster takut sama jeritan? Ada. Dan ternyata itu tadi adalah simulasi. Monster ini sedang menjalankan simulasi untuk tes untuk membuat anak-anak menjerit. Lalu jeritan itu membuat mereka dapat menghasilkan listrik untuk dunia mereka. Perusahaan ini bernama Monster Incorporated dan dipimpin oleh Walter Nuss. Scene pun berganti kepada dua orang karyawan terbaik Monster Inc. Mereka adalah Sally dan Mike Wazowski. Pasti kalian sudah nggak asing dengan karakter ini. Ya, film ini amat sangatlah populer di masa dulu. Ya, bahkan masih populer sih sampai sekarang, ya nggak? Hai. Oke. Meg terlihat sedang melatih Sally karena Sally adalah monster paling menakutkan dan peringkat pertama di perusahaannya. Setelah selesai berolahraga, mereka pun berangkat ke tempat kerja mereka. Dan tibalah mereka di perusahaan Monster Incorporated, tempat di mana para monster menghasilkan tenaga listrik untuk kota mereka. Lalu Meg menyapa pacarnya yang bernama Celia. Malam ini mereka akan makan malam romantis berdua. Setibanya di ruang ganti, mereka diganggu oleh bunglon kampret itu. Ia adalah Randall. Ia merupakan monster yang selalu ingin menyaingi kesuksesan Sally. Pekerjaan pun dimulai. Terlihat para karyawan yang bersiap-siap untuk menyiapkan pintu penghubung. Setelah semuanya siap, monster utama mereka pun muncul dengan Sally berdiri paling depan. Wow. Seluruh monster pun bersiap untuk menampilkan sosok paling menyeramkan mereka. Ini dikarenakan setiap monster akan diberi poin bagi mereka yang dapat menyumbangkan energi terbanyak. Dan posisi pertamanya selalu Sally. Lomba jeritan pun dimulai. Semua monster pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka bisa. Randall pun berniat menyalip poin Sally, tapi poinnya hanya bertambah sedikit aja. Dan tak semua anak dapat ditakuti. Bagi anak yang tak dapat ditakuti, perusahaan itu akan menghancurkan pintunya dan menggantinya dengan anak yang lain. Tak berselang lama, papan poin menunjukkan bahwa Randall dapat peringkat pertama. Seketika itu, Randall langsung besar kepala. Tetapi dengan cepat Sally menyalipnya dan poin pun semakin jauh dari sebelumnya. Setelah itu, salah satu monster telah selesai di salah satu pintu. Dan terkejutnya, ada benda dari kamar anak yang menempel di badannya. Lantas dengan cepat rekannya melaporkan situasi tersebut. Seluruh tim keamanan pun datang dan menyergapnya. Mereka pun menganggap benda di dunia manusia dan manusianya itu sangat berbahaya dan mengandung racun mematikan.
Tim gabungan langsung memusnahkan barang itu dan mencukur seluruh bulu monster itu. Waternoose pun tampak khawatir akan keadaan perusahaannya. Ia takut perusahaannya bangkrut. Jam kerja pun akhirnya selesai. Semua monster pun beres-beres dan bergegas untuk pulang. Tetapi Meg lupa bahwa malam ini laporannya harus diselesaikan. Sementara itu ia ada janji dengan pacarnya. Sally sebagai sahabat pun menawarkan diri untuk menyelesaikan laporan itu. Di area kerjanya, tak sengaja Sally melihat satu pintu belum dikembalikan ke asalnya. Ia melihat lampu masih menyala. Karena dilihatnya tak ada orang, Sally pun membuka pintu itu dan mengeceknya. Dilihat juga tak ada seorang pun di sana. Setelah ia kembali, betapa terkejutnya Sally bahwa telah ada anak manusia di dekatnya. Sally pun ketakutan setengah mati. Ia pun berusaha mengembalikan anak itu ke kamarnya, tetapi ia tersandung dan barang-barang anak ini menempel di tubuhnya. Lantas ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Karena takut ketahuan, ia pun berlari dan berniat ingin menyembunyikan barang itu. Untunglah ia berhasil menyimpannya di loker, tetapi tak disangka anak itu masih ngikut di punggung Sally. Sally pun kembali terkejut dibuatnya. Karena saking paniknya, ia pun memasukkan anak itu ke tasnya. Lalu ia bergegas ingin mengembalikannya. Tetapi terlihat ada orang di balik pintu itu. Itu merupakan Randall. Entah apa yang ia rencanakan, ia terlihat mencurigakan. Sampailah kita di restoran Jepang. Terlihat Wazowski dan Celia sedang makan malam bersama. Di tengah pasangan itu sedang pacaran, Sally pun datang. Ia mengatakan bahwa ada situasi darurat yang menimpanya. Ia pun menyuruhnya untuk melihat tas yang dibawanya. Tetapi ternyata tas itu telah tak ada. Anak itu telah berjalan menyisiri restoran itu. Akibatnya, seketika para monster di tempat itu dibuat ketakutan oleh anak kecil ini. Tim pembersih pun langsung datang. Tim ini bernama CDA. Mereka mengamankan seluruh area itu. Dan dengan terpaksa, Mike dan Sally membawanya ke rumahnya. Namun mereka pun juga ketakutan karenanya. Lantas si anak pun memegang boneka milik Mike. Mike yang tahu pun langsung mengambilnya. Namun si anak yang kesal pun menangis sekencang-kencangnya. Mereka pun menjadi menarik perhatian. Dengan ragu, Sally mencoba menenangkannya. Tetapi itu tak berhasil. Lalu Meg pun berlari tetapi kakinya tersandung. Karena hal lucu itu, si anak pun tertawa dan energi listrik pun melonjak drastis berkali-kali lipat. Sally pun berencana mengembalikannya ke kamarnya tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Ia pun memakaikan anak ini kostum monster supaya dapat menyerupai mereka. Tetapi secara tak terduga di ruangan itu terlihat banyak agen pembersih. Untunglah mereka tidak terdeteksi. Saat di kamar mandi tak sengaja mereka mendengar Randall sedang berbincang mengenai anak ini. Setelah itu, karena koran harian, Randall mengetahui bahwa Mike tahu keberadaan anak tersebut. Randall pun mengatakan kepada Meg untuk mengembalikannya ke pintunya. Lantas Sally pun diajak ke pintu tersebut. Tetapi Sally pun ragu akan rencana ini, karena Randall pasti berbuat macam-macam. Tetapi Meg beranggapan berbeda. Lalu ia pun masuk ke kamar itu dan mencoba meyakinkan Sally. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba seseorang membungkusnya ke dalam kotak dan orang itu adalah Randall. Dengan bantuan Bu, Sally berhasil mengikuti Randall hingga ke tempat rahasia. Scene pun berpindah kepada Mike. Kita jadi tahu bahwa Randall berniat menculik anak itu agar semua ceritanya bisa disimpan di dalam mesin ini secara paksa.
Mike pun diancam akan dipakaikan mesin itu. Tetapi sebelum itu terjadi, Sally berhasil menyelamatkannya. Sally pun berniat memberitahu kepada Waternus karena ia adalah pemilik perusahaan dan pasti dapat membantunya. Tetapi tak disangka waktu ada peragaan untuk melatih monster baru di sana, Sally pun diminta untuk memberinya sedikit contoh. Dan ia pun terpaksa melakukannya. Bu yang melihatnya pun kaget dan ketakutan karena hal itu. Lantas Waternus yang mengetahui hal ini pun terkejut. Tetapi bukannya dibantu, ia berniat membuang Sally dan Mike ke Antartika. Rupanya ia telah bekerjasama dengan Randall. Mereka pun dibuang di sana. Lalu terjadi perkelahian antara dua sahabat ini. Mereka pun bermusuhan. Untunglah ada monster yang menyambutnya. Mereka pun mampir untuk menghangatkan diri. Berbekal informasi dari Bigfoot, Sally pun mencoba untuk menuju pemukiman penduduk dan kembali menggunakan pintu itu. Ia pun memakai papan luncur untuk menyusurinya. Akhirnya Sally berhasil kembali ke dunia monster. Ia pun langsung berlari ke arah ruangan rahasia itu. Ia pun menyelamatkan Bu dari mesin itu. Tetapi di tengah jalan ia dihadang oleh Randall. Dan ia bergulat dengannya. Untunglah karena lemparan salju dari Mike, Randall jadi kelihatan dan ditinju Sally. Setelah itu mereka pun naik ke mesin pintu untuk mencari pintu Bu. Di dalamnya seperti dunia pintu yang tak ada habisnya. Terjadi kejar-kejaran antara mereka dengan Randall. Di saat Sally terpojok, untunglah Bu membantunya dan Randall berhasil ditaklukkan. Mereka pun memasukkannya ke pintu yang entah di mana dan menghancurkannya. Akhirnya Randall telah lenyap dari dunia mereka. Lantas Waternus dan tim pembersih pun berusaha mengepung mereka. Tetapi hal ini bukanlah masalah, mereka berhasil mengecehnya kecuali Waternus. Ia pun mengarahkannya ke suatu kamar, tetapi ternyata kamar itu adalah simulasi. Dengan perkataan yang telah Waternus katakan, kebusukannya pun terbongkar. Ia pun akhirnya ditangkap karena hal itu. Namun ini merupakan akhir perjumpaan dari Bu dan Sally. Karena dunia monster tak baik untuk dunia manusia. Bu pun sudah tak bisa melihat Sally kembali. Beberapa tahun setelah kejadian itu telah terjadi revolusi besar-besaran di perusahaannya. Yang awalnya mengumpulkan jeritan menjadi mengumpulkan tawa. Karena itu memberikan berkali-kali lipat energi listrik. Alhasil anak-anak pun tak ada yang ketakutan lagi. Di ending film, Mac telah berhasil menyusun kayu dari pintu Bu. Potongan kayu terakhir berada di Sally. Lantas Sally pun memasangnya. Dan pintu pun dibuka. Akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Dan film pun tamat. Ya guys, ending yang sangat mengharukan sekaligus membahagiakan. Oke, itu tadi adalah alur cerita film dari Monster Inc. 1. Lantas ada Monster Inc. University. Kalau kalian mau gua review filmnya, tulis di komentar ya. Gua Mimin, ahlinya film vitamin, pamit undur diri. Bye-bye.